fungsinya adalah melayani penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit sampai ke sistem distribusi. Dan sistem distribusi ini biasanya ada di kota atau di katakanlah pemukiman yang banyak penduduknya. Barulah dibuatkan sistem distribusi yang mengambil jatuh atau listrik dari sistem transmisi. Kemudian transmisi dilakukan menggunakan tegangan tinggi untuk menekan rugi-rugi transmisi. Kita semua sudah tahu lah ya. Bahwa dengan naiknya akan menaikkan tegangan itu akan membuat rugi-rugi semakin kecil. Alasan perlunya transmisi itu adalah tegangan dibuat tinggi untuk menghasilkan arus listrik kecil guna menekan rugi-rugi. Jadi kemudian arus listrik yang kecil maka energi yang hilang atau disipasi akan lebih kecil. Komponen sistem transmisi, jadi ini berkenaan dengan optimasi atau optimalnya suatu sistem tenaga listrik adalah jaringan transmisi yang baik. Kenapa? Karena kunci untuk menyalurkan tenaga listrik ke pelanggannya. Ya, matikan mikrofonnya. Kemudian komponen sistem transmisi ada saluran transmisi, kabel transmisi, beserta komponen-komponen pendukungnya, isolator, kemudian menara, kemudian ada gardu induk untuk menaikkan tegangan dari generator pembangkit menjadi tegangan transmisi atau juga menurunkan tegangan dari transmisi ke distribusi. Kemudian pusat pengaturan beban. Pusat pengaturan beban adalah untuk memonitor arah aliran daya dari pembangkit sampai ke beban-bebannya. Ada macam-macam saluran transmisi, ada sistem tunggal. Nah, sistem tunggal ini artinya dari beban ke pembangkit itu dilayani oleh satu jalur. Satu jalur, ini satu jalur ya. Nah, ini satu jalur. Tidak ada jalur yang lainnya. Maka ini dikatakan tunggal. Kemudian ada yang ganda. Jadi yang tunggal tadi tentunya rentan terhadap gangguan. Kalau salah satu tempat mati, ya udah beban ini sudah tidak mendapatkan suplai listrik lagi. Ada sistem ganda. Sistem ganda artinya masih dia bisa melewati satu saluran, ke beban itu terdapat dua saluran yang bisa mensuplai beban listrik dari pembangkit. Jika satu-satu mati, maka ini masih beroperasi. Jika ini mati, ini bisa beroperasi. Terkecuali dia mati dua-dua, barulah beban ini akan blackout. Kemudian yang ketiga ada sistem radial. Sistem radial, beban-beban dilayani oleh sistem transmisi yang terpisah. Satu dari sini ya, satu lagi dari bawah juga ke beban-bebannya. Kemudian ada sistem loop. Sistem loop ini dia melingkar ya, dan ini lebih handal karena beban itu disuplai oleh banyak tempat. Nah, dari sini, bisa sini. Jadi semua bisa dilayani. Ya tentunya kerugiannya adalah sistem ini akan menjadi mahal karena kita butuh saluran-saluran transmisi yang banyak. Tapi kalau misalnya dalam suatu daerah ini bukanlah menjadi suatu yang sulit karena memang harus dilayani karena ini semua adalah daerah-daerah penduduk. Semua daerah-daerah penduduk yang tergabung dalam satu daerah tertentu. Jadi untuk satu daerah yang bisa saja dilayani oleh transmisi sistem loop ini, terutama untuk menjaga kehandalan sistemnya.
Kita ingat kemarin ketika terjadi pemadaman listrik di Jawa Bali tahun berapa itu, sekitar 2 tahun lalu ya, bisa mati sampai segitu lama itu karena memang sistem yang beroperasi itu ada dua, tetapi ketika satu mengalami maintenance atau perawatan, yang satu lagi mengalami gangguan yang gardu Unggaran kemarin tuh, sehingga terjadi blackout. Kenapa? Karena sebenarnya sudah dipersiapkan untuk handal, cuma karena pada saat maintenance itu memang terjadi kerusakan pada satu saluran yang tidak di maintenance. Kita masuk ke daya yang hilang, jadi optimasi suatu sistem tenaga listrik tidak akan terjadi kalau daya yang hilang di saluran transmisi dan distribusi sangat besar. Nah, jadi itu tidak akan terjadi. Makanya daya yang hilang itu harus ditekan sekecil mungkin. Nah, losis jaringannya harus ditekan sekecil mungkin. Nah, kemudian klasifikasi saluran transmisi yang bisa dibuat oleh utility sistem tenaga listrik bisa dilakukan saluran udara atau overhead lines, kemudian saluran kabel tanah atau underground cable. Tapi ini lagi-lagi harus dipertimbangkan bagaimana operasional daripada setiap jenis saluran tersebut. Underground cable lebih aman terhadap gangguan eksternal alam dan lain sebagainya, tapi dia lebih mahal dalam instalasi katanya ya, saya pun belum bisa memastikan, tapi katanya memang lebih mahal dalam pemasangannya, baik itu penyediaan kabelnya, sistem isolasi dan keamanannya, security-nya terhadap gangguan. Kemudian jenis-jenis saluran transmisi ada tegangan tinggi, SUTT, kemudian SUTET, saluran udara tegangan sangat tinggi, dan saluran udara tegangan ultra tinggi. Komponen utama transmisi ada menara, ada tiang transmisi, isolator, kawat pengantar atau konduktor, kemudian kawat tanah atau ground wire. Jadi itu komponen-komponen dari